Ya, tampilannya sudah keluar kembali ya untuk tampilan di layarnya. Sudah, Pak. Ya, jadi dari TKI ini turbulent kinetic energy bisa dijadikan atau bisa digunakan untuk mengetahui berapa besar nilai kinetik energi yang menghasilkan aliran turbulensi. Jadi kalau dibayangkan ya sama seperti mengaduk dua fluida yang berbeda, sirup dengan mineral water, air. Yang satu mengaduk secara perlahan, yang satu mengaduk lebih lagi, yang satu lagi mengaduk dengan yang paling cepat. Nah, yang perlahan, adukan perlahan jelas menghasilkan nilai TKE turbulent kinetic energy. Kemudian ketika adukannya ditingkatkan, putarannya ditingkatkan, maka TKE akan meningkat lagi. Kemudian ditingkatkan lagi, maka nilai turbulent kinetic energi akan meningkat dan seterusnya sampai seberapa kecepatan maksimum pengadukan tersebut. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ya jelas memberikan hasil yang berbeda. Misalkan mengaduk dengan pelan dengan mengaduk dengan putaran yang cepat, yang menjadi pertanyaan yang lebih cepat bercampur itu pada adukan yang dengan putaran rendah atau pada adukan dengan putaran yang tinggi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya ingin mendapatkan proses mixingnya atau proses pencampurannya cepat, ya berarti harus meningkatkan nilai TKE-nya, turbulent kinetic energy. TKE, turbulent kinetic energy. Oke, baik, ada lagi pertanyaan? Ya, jika belum ada, lanjut lagi ke slide yang tadi, slide berikutnya. Jadi perpindahan panas secara radiasi, ini adalah perpindahan panas radiasi ya, teorinya seperti ini. Ini ada teori dasarnya. Perpindahan panas secara radiasi itu dipengaruhi oleh luas penampang, berarti luas permukaannya, luas permukaan dari bumi, kemudian luas permukaan dari matahari, itu akan memberikan pengaruh terhadap nilai radiasi yang diterima oleh yang akan dipindahkan panasnya secara radiasi. Kemudian ini adalah hanya contoh ya, ini hanya contoh yang bisa contoh nanti bisa digunakan untuk media yang lain. Ini contoh modeling radiation and natural convection menggunakan toolsnya adalah CFD, Computational Fluid Dynamics. Kondisi batas atau boundary condition yang dituliskan di sini, sebut saja ini ada dinding, ini ada dinding atas, kemudian yang bawah ini, bagian bawah ini adalah dinding bawah atau bottom wall, ini top wall, dinding atas, kemudian ini dinding yang sebelah kiri, left wall, kemudian right wall, dinding sebelah kanan. Di bagian dinding atas dan di bagian dinding bawah dibuat kondisinya itu adalah adiabatik. Jadi di sini ditulis adiabatik, berarti di bagian bawah juga ada kondisinya adiabatik. Apa itu adiabatik? Adiabatik adalah proses di mana tidak ada panas yang masuk dari lingkungan. Kalau misalnya di sini adalah lingkungan, panas tersebut tidak masuk ke dalam sistem. Begitu juga sebaliknya dari sistem yang berbentuk kotak persegi ini tidak bisa mengeluarkan
mengalirkan panas ke lingkungan. Jadi kondisinya terisolasi. Jadi ini diasumsikan kondisinya diisolasi. Jadi tidak ada panas yang masuk ke sistem. Begitu juga sebaliknya tidak ada panas yang masuk dari lingkungan ke sistem karena kondisinya diisolasi. Kemudian di bagian sisi kiri dan sisi kanan ada perbedaan suhu, perbedaan temperatur yang sisi kiri dengan temperatur disebut TC. C itu singkatan dari cool karena temperaturnya lebih rendah. Dengan temperatur 1000 dalam satuan Kelvin. Jadi satuan yang digunakan adalah satuan Kelvin, 1000 Kelvin sisi kiri, dan sebelah kanan temperaturnya lebih tinggi sehingga dinamakan TH, temperatur hot atau thermal hot, dengan satuan 2000 Kelvin. Sisi kiri dan sisi kanan berbeda suhu, berbeda temperatur, maka akan terjadi proses perpindahan panas. Jadi kalau temperaturnya berbeda, ya jelas pasti akan terjadi perpindahan panas. Nah, kalau misalnya temperaturnya sama, misalnya kirinya 2000, yang kanan 2000, maka sudah mengalami kondisi keseimbangan secara termal, maka tidak akan terjadi perpindahan panas. Nah, karena ada selisih temperatur, perbedaan suhu, maka terjadilah perpindahan panas. Di bagian lain, kondisinya seperti itu, sisi kiri dan sisi kanan beda temperatur, 1000 dan 2000, bagian atas terisolasi dan bagian bawah terisolasi. Kemudian di bagian tengah ini, karena ini perpindahan panas secara radiasi, jadi ada ruang kosong, ruang hampa, ruang biasa ya, ruang tidak ada objek di dalamnya. Cuman di bagian ini karena ini semua kondisi ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi G, gaya gravitasi, cuman di sini dipergunakan nilai G-nya bukan 9,8 tapi kita asumsikan dari gaya gravitasinya itu adalah min 6,96. Kenapa negatif? Karena arahnya ke bawah. Jadi yang namanya gaya gravitasi itu kan dari atas ke bawah ya gaya tariknya, sehingga ditotasikan, dikasih keterangan negatif min 6. Jadi kecepatan gravitasinya 6,96 kali 10 pangkat 5 meter per second kuadrat. Domainnya atau objek yang mau disimulasikan sederhananya seperti ini. Lalu di bagian kanan ini adalah data-data properties atau data-data dari kondisi yang bisa dimasukkan ke boundary condition seperti nilai rho. Rho itu adalah massa jenis dari bedanya atau zat yang dimasukkan. Massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3, nilai CP-nya 1,1030 kali 10 pangkat 4, nilai K ini adalah thermal conductivity, dan mu 10 min 3 kg per second, dan seterusnya. Ini adalah bilangan ya. Ini ada bilangan RA, PR, PL 0,2 dan 0,2,5. Lalu ini adalah bilangan non-dimensional. Kenapa dikatakan non-dimensional? Karena tidak memiliki satuan. Kalau yang ini kan ada satuan. Rho-nya satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. RA 5 kali 10 pangkat 5, tidak ada satuan. Ya, sama seperti bilangan Reynolds number itu tidak memiliki satuan, non-dimensional. Ini adalah bilangan non-dimensional yang di perpindahan panas. Nanti buka kembali kalau misalkan sudah pernah mengambil mata kuliah heat transfer atau perpindahan panas di buku atau di buku channel
bilangan-bilangan non-dimensional untuk heat transfer. Lalu apa yang dilakukan? Ya ini toolsnya seperti ini. Nanti bisa mempelajari toolsnya. Fluent atau software CFD itu antara versi yang lama, versi old version dengan new version ya kurang lebih hampir serupa, hampir sama algoritmanya atau cara pengoperasiannya atau cara penggunaannya. Cuman yang memberikan perbedaan antara versi lama dengan versi sebelumnya ada fitur tambahan, ada opsional atau opsi baru yang ditambahkan. Ini ketika gambar tersebut sudah dibuat, ya membuatnya itu untuk membuat gambar ini ya bisa menggambar di kalau familiarnya menggunakan AutoCAD ya gambar saja di AutoCAD itu bisa dilakukan, atau menggambar di Inventor atau membuat di software-software yang lain, software 3D yang lain dalam gambar 2D dimensi itu bisa dikerjakan. Kemudian setelah digambar, dilakukan meshing atau membuat grid itu ya seperti kasa-kasa atau kisi-kisi yang berbentuk kotak-kotak atau segitiga, itu adalah grid. Itu selesai semua dilakukan, baru masuk ke bagian ini, file, read, cache. Jadi membuka atau memasukkan file yang dibuat tersebut ke dalam software CFD-nya. CFD yang digunakan toolsnya adalah nama software, nama Fluent. Lalu setelah dimasukkan, didapatlah nilai sel. The mesh cell will be report nilainya 2.500 sel. Jadi bisa dibayangkan di bagian ini, di bagian gambar seperti ini ada 2.500 kotak. Jadi ada kotak-kotak kecil atau grid-grid kecil, kalau dihitung satu persatu jumlahnya sebanyak 2.500. Jadi ada 2.500. Kemudian setelah itu dibaca 2.500 sel, yang berikutnya adalah check and grid, memeriksa apakah grid tersebut yang 2.500 kotak ini bisa berfungsi dengan baik. Dipilihlah menu grid check, pastikan nilainya tidak ada nilai negatif. Jadi di grid check nanti akan keluar data atau keluar tabel, semacam report ya, semacam report. Yang dilihat adalah make sure that the minimum volume report is positive number. Jadi pastikan nilai minimum dari volumenya, volume sel tersebut, volume yang kotak-kotak tadi yang berjumlah 2.500 itu nilainya tidak ada yang bernilai negatif. Jika ada nilai bernilai negatif berarti ada kendala atau permasalahan dalam proses membuat meshing-nya. Bukan menampilkan gambar, display. Ini adalah langkahnya, display, kemudian pilih grid. Di bagian ini ada edge, yang ini yang diaktifkan karena nanti akan menampilkan berupa garis, edge, all ditampilkan, interior 3, wall 4. Inilah yang akan dibaca oleh software tersebut. Jadi ketika ini diklik, diaktifkan, berarti dia akan menampilkan pilihan tersebut. Grid separasi face ini bisa dipilih nanti mengenai masalah degree atau masalah sudutnya. Terakhir, bagaimana menampilkan display gridnya? Display grid nanti akan keluar gambarnya. Nanti di situ akan keluar gambar dari grid tersebut. Kemudian setelah menampilkan gambar, poin yang paling utama adalah melakukan definisi atau mendefinisikan benda atau objek yang akan disimulasikan tersebut sesuai dengan kebutuhan
keperluan, kondisi aktualnya seperti apa, ingin disimulasikan. Apakah kondisinya secara secara radiasi atau perpindahan panas secara konduksi atau secara konveksi, itu harus di-define. Nah, langkah awalnya adalah mendefine model lalu solve. Di bagian ini dipilih pressure base. Jadi proses penghitungannya menghitung dengan teori beda tekanan. Di sini ada base itu artinya pressure itu artinya tekanan. Nanti algoritma dari CFD tersebut dia akan menghitung per selnya yang 2.500 sel tadi, dia akan hitung berapa perbedaan tekanan antara sel 1 dengan sel 2, sel 3 dengan sel 4, sel 4 dengan sel 5, sel 5 dengan sel 6, sel 6 dengan sel 7, dan seterusnya sampai 2.500. Nanti akan dihitung, dia akan hitung dengan situ. Model matematikanya seperti apa ya, nanti bisa lihat saja di keywordnya mudah ya, ketik saja pressure base di menu helpnya Fluent, ketik aja pressure base, nanti akan keluar database dari software CFD Fluent tersebut. Model matematikanya untuk pressure base apa, nanti akan keluar nilainya. Lalu space ini mendefine kondisi yang digambar adalah gambar 2D dimensi, berarti ada sumbu X dan Y ya, sesuai dengan gambarnya. Ini adalah gambar 2 dimensi. Ini ada X yang horizontal, Y yang vertikal. Jadi dipilih sesuai dengan kondisinya 2D. Implicit, formulasinya implicit, time-nya steady itu diasumsikan proses perpindahan panas secara radiasinya itu kondisinya dalam keadaan steady, dalam keadaan jadi bisa dibayangkan panas yang berpindah, misalkan ada objek 1, ada objek 2, yang objek 1 temperaturnya 2000 Kelvin, kemudian yang objek berikutnya 1000 Kelvin, lalu dipilih steady, panas yang berpindah secara radiasi, misalkan dari 2000 ke 1000, misalkan dia memindahkan panas 1 Kelvin dalam waktu 1 detik, berarti dia tiap 1 detik itu dia akan memindahkan panas temperatur kondisinya 1 Kelvin, terus dia akan pindahkan sampai mencapai nilai keseimbangan termal. Nah, ketika sudah mencapai keseimbangan termal, inilah kondisi yang disebut dengan konvergen. Jadi antara temperatur yang di sisi kiri dengan sisi kanan sudah memiliki nilai temperatur yang sama. Jadi formulasi kondisi absolut seperti ini, green cell base, poros formulation di define seperti itu. Lalu setelah semuanya selesai, pilihlah, yang dipilih adalah OK, dengan memilih OK. Bagian berikutnya ini adalah mendefine atau mendefinisikan model matematik untuk model radiasi. Jadi perpindahan panas secara radiasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 model matematikanya. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 model matematika. Yang dicontohkan di sini adalah menggunakan model matematika namanya Ruslan. Ini sepertinya nama orang ya. Dia mengabadikan model perpindahan panas secara radiasinya itu dengan model matematikanya model Ruslan. Nah, di sini nanti bisa dilihat seperti apa model matematiknya. Masuk saja ke menu help-nya Fluent. Keywordnya, kata kuncinya adalah Ruslan. Ruslan, ya ini namanya seperti itu. Nanti akan keluar model matematiknya. Di situ akan tampil. Ini hanya contoh
Fluent juga bisa membuat model matematika sendiri. Jadi kita sebagai user atau sebagai pengguna, jika tidak sesuai, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ada dari kelima model matematika yang ada di sini, ternyata kondisinya itu tidak sesuai dengan kondisi aktual yang akan disimulasikan. Itu kita bisa membuat sendiri model matematikanya dengan menggunakan UDF, User Defined Function. Jadi tidak menggunakan model Ruslan atau P1, P1, discrete transfer, discrete transfer, discrete ordinate, tapi menggunakan rumus sendiri atau membuat persamaan matematika sendiri. Itu bisa dilakukan oleh Fluent. Yang dicontohkan di sini menggunakan Ruslan, lalu dipilih OK. Dia memasukkan gravity atau percepatan gravitasi yang tadi nilainya negatif karena arahnya ke bawah, negatif min 6,94 E ini adalah pangkat eksponen, eksponen berarti kalau diartikan 6,94 dikali dibagi dengan 100.000 dengan temperatur operating temperaturnya itu diasumsikan 1000 Kelvin. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya. Ya, jika tidak ada, next slide. Di bagian slide berikutnya adalah yang tadi memasukkan nilai-nilai tersebut, diakhiri dengan memilih menu OK, klik OK untuk berarti dengan memilih klik OK artinya menyetujui nilai angka-angka yang dimasukkan ini adalah nilai kondisi batas yang dimasukkan, berarti menyetujui ketika melakukan memilih klik OK. Klik OK to close the operating condition panel and set the parameter. Di bagian berikutnya, step 3, bagian ketiga ini adalah mendefine material, define the material properties. Material yang digunakan fluidanya adalah air. Air dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau air dalam bahasa Indonesia ya banyu atau air minum atau air mineral. Ini airnya adalah udara. Air dalam bahasa Inggris, air fluidanya adalah udara, air, fluid, jenisnya ada tipenya adalah fluid, kemudian yang di bagian ini dimasukkan nilai-nilai ini, ada thermal expansion, refractive index. Nah, nilai-nilai inilah yang memberikan pengaruh. Jadi pada saat memasukkan kondisi batas di simulasi tersebut, inilah yang memberikan peranan penting terhadap hasil akhir simulasi. Jadi kalau diibaratkan atau diumpamakan, akan tetap menghitung ketika user memasukkan input yang salah. Jadi kalau misalnya ini dimasukkan secara bebas atau secara random, misalkan di sini 1E pangkat 10⁵ ya, diganti misalkan 1E pangkat 2 atau E pangkat 1 yang refractive index-nya yang awalnya nilai 1 dirubah menjadi 10. Akan tetap menghitung dan akan mengeluarkan hasil akhir berupa kontur. Itulah CFD. CFD tidak bisa men-screening itu. Jadi dia tidak bisa menolak, tidak bisa memberikan warning atau perintah salah atau peringatan. Jadi misalkan salah ketik atau dengan kata lain typo atau salah input, software akan tetap menerima, software akan tetap membaca atau mengeksekusi nilai-nilai tersebut. Itulah yang menjadi bagian kritis
user atau yang menggunakan simulasi tersebut untuk memperhatikan dengan benar, dengan detail apakah sudah sesuai kondisi batas yang dimasukkan. Jadi seperti itu. Setelah memasukkan nilai-nilai tersebut, yang tadi nilai CP, nilai thermal conductivity, nilai viscosity dimasukkan, kemudian nilai absorpsi, dan nilai berikutnya nilai thermal expansion. Ini juga ada nilai thermal expansion menggunakan Busi model. Nah, ini adalah model matematiknya. Jadi CFD itu yang poin yang paling penting itu adalah bisa mengetahui dengan benar, bisa mengetahui dengan tahu dengan baik persamaan atau model matematika apa yang dimasukkan atau nilai-nilai yang diinputkan. Karena ketika memasukkannya secara acak atau secara sembarangan, secara random, ya software itu adalah tools, dia akan tetap bekerja, tetap akan menghitung sesuai dengan nilai-nilai yang diinput, nilai-nilai yang dimasukkan. Makanya ada penjelasan garbage in, garbage out, masuk sampah, ya keluarnya sampah. Artinya berapapun angka yang dimasukkan secara sembarang, secara random, secara acak, ya hasilnya juga akan menghasilkan sampah simulasi atau simulasi sampah. Ya nilainya juga nilai-nilai yang salah, nilai-nilai acak, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kondisi aktualnya. Itu yang dimaksudnya seperti itu, garbage in, masuknya sampah, keluarnya juga sampah. Kalau misalnya masuknya sudah di screening, ini sesuai dengan kondisi aktualnya, model matematiknya sudah sesuai, sudah tepat, ya nanti akan menghasilkan output, ya outputnya juga cukup mendekati kondisi yang aktualnya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendefine wall. Wall ini adalah dinding, ya. Wall atau dinding. Di bagian ini dideskripsikan wall-nya dengan nomor 4, wall 4, wall 4, define boundary condition. Apa yang dimasukkan? Left wall berarti dinding sebelah kiri. Ini di sini ada keterangan left wall, dinding sebelah kiri. Temperaturnya adalah 1000 Kelvin 123, ya. Jadi ada 1000 Kelvin dengan satuan K, Kelvin. Kemudian material yang dipergunakan dengan asumsi, ini asumsi, ya. Asumsi yang dipergunakan adalah materialnya aluminium atau aluminium. Jadi materialnya adalah aluminium. Kemudian yang bagian atas top wall, karena kondisinya tadi adalah adiabatik, kondisi terisolasi, jadi tidak ada panas yang masuk ke lingkungan. Sebaliknya tidak ada panas yang masuk dari dari lingkungan ke sistem. Jadi kondisinya didefinisikan heat flux-nya bernilai 0. Jadi tidak ada panas yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Di-define ini adalah nilainya 0. Berikutnya yang top wall, lalu yang selanjutnya ini lebih cepat lagi. Ini left, top, bottom. Ya, ini ada bottom wall juga sama dengan nilainya bernilai 0 karena kondisinya adalah adiabatik. Right wall, dinding yang sebelah kanan,
sama seperti yang tadi, dengan menginputkan nilainya adalah nilai yang dimasukkan 2000 K dengan satuannya adalah Kelvin untuk nilai temperatur. Dan selanjutnya memilih sampai situ, sampai yang tahap yang tadi yang step 4. Ini adalah step 5. Step 4 itu tahapan memasukkan mendefinisikan kondisi batas, jadi memasukkan angka-angka. Jadi seperti angka untuk temperatur, nilainya 1000 Kelvin, sisi kiri, dinding kanan 2000 Kelvin, bagian atas heat flux-nya bernilai 0, bagian bawah bernilai 0 karena kondisinya adalah adiabatik. Kemudian di bagian kelima, ini di-define mendefinisikan persamaan equation itu artinya persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan model tersebut ya, atau mensimulasikan gambar yang sudah dibuat tadi. Equation ini apa yang digunakan? Dia menyelesaikan dengan persamaan flow, karena prinsipnya adalah CFD ada persamaan dasarnya, ada persamaan continuity, persamaan kontinuitas, jadi itu ada persamaan flow. Lalu energi equation berarti menggunakan persamaan energi panas, energi kalor, persamaan energi panas ya. Nanti bisa membuka di menunya helpnya Fluent ya, ketik saja keywordnya energi, ketik flow, nanti akan keluar database seperti itu untuk nilai model matematikanya seperti apa yang dipergunakan. Di bagian ini adalah defaultnya, default under relaxation factor, pressure-nya itu 0,3, density 1, body force 1, momentum 0,7. Ini adalah defaultnya. Defaultnya seperti ini. Jadi ketika Fluent itu digunakan, dia akan menampilkan standar angkanya itu 0,3, 1, 1, 0,7. Nah, angka-angka ini bisa dirubah. Kalau misalkan kita asumsikan momentum yang terjadi ya tinggal dirubah di sini, yang 0,7 diganti menjadi 5 misalkan nilai momentumnya. Nah, nanti Fluent akan menghitung dengan nilai-nilai yang dimasukkan tersebut. Setelah memasukkan nilai-nilai tersebut, ini merupakan poin yang penting juga, karena berapapun angka, berapapun nilai yang dimasukkan, Fluent akan menghitung, CFD akan menghitung. Nah, ini yang menjadi bagian kritis ketika memasukkan apakah sudah sesuai dengan kondisi aktual yang akan disimulasikan. Ketika sudah sesuai, dipilih OK. Lalu di bagian selanjutnya melakukan perhitungan compute. Hitungan akan dimulai dari compute from. Nah, di sini digunakan compute from-nya, masukkan nilai 1500 K dalam satuan Kelvin untuk temperatur, menghitung kondisi awal dari temperatur. Jadi di bagian situ kenapa dimasukkan 1500? Karena kalau dilihat dari dari bagian ini, dari bagian case-nya, dari bagian soalnya bernilai 1500, bisa keluar angka 1500 ya. Ini di sini 1000, di sini 2000 ya. Kalau prinsip dari keseimbangan temperatur atau keseimbangan termal, tambah 3000 bagi 2, 1500 ya. Jadi dia memperkirakan kondisi awalnya itu mulai menghitung di nilai 1500 Kelvin. Berikutnya, setelah memasukkan nilai-nilai tersebut, langkah selanjutnya
mulai mulai memasukkan nilai yang tadi, nilai 1.500 dimasukkan 1.500. Setelah itu menampilkan grafik residual. Grafik residu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melihat apakah nilainya sudah mendekati nilai convergence. Jadi di sini ada nilai cek monitor convergence 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi 1/1000. Jadi 1 dibagi 1000, 10 pangkat min 3, 0,001. Nilai-nilai ini adalah nilai defaultnya Fluent. 0,001. User bisa merubah atau menaikkan nilai konvergennya 1/1000, misalkan diganti menjadi 1/1000, jadi 0,00001. Nah, dinaikkan. Yang nanti berpengaruhnya terhadap lama iterasinya. Ya kalau misalkan 1/1000 dengan 1/100.000, lama iterasi sampai mencapai nilai konvergen akan berbeda. Misalkan untuk 1/1000 waktu yang dibutuhkan 10 menit sudah konvergen, tetapi untuk yang 1/100.000 bisa saja lebih jelas lebih dari 10 menit, bisa sampai 1 jam atau bisa 1,5 jam. Nah, itu yang berpengaruh terhadap nilai konvergennya, mencapai nilai konvergen. Kemudian untuk nilai akurasinya, ya jelas yang nilainya 1/100.000 lebih mendekati kondisi aktualnya, lebih konvergensinya lebih mendetail untuk mendekati kondisi aktualnya jika dibandingkan dengan yang 1/1000. Masukkan nilai tersebut, selanjutnya mulai memberikan perintah atau memerintahkan untuk melakukan kalkulasi, melakukan perhitungan. Jadi di bagian ini mulai dipilih file root cache, ini adalah menyimpan file yang dimasukkan tadi, kondisi batasnya disimpan. Selanjutnya adalah memasukkan nilai solving, penyelesaian, dan kemudian di iterasi. Iterasi yang digunakan adalah nilainya 200. Ini hanya prediksi nilai konvergen. Apakah nilainya sudah konvergen? Belum tentu. Bisa saja nilainya akan konvergen pada iterasi 250 atau 300. Nanti Fluent akan memberikan penjelasan atau keterangan jika nilainya belum konvergen. Jadi dikasih keterangan di situ. Nanti tinggal dirubah lagi. Misalkan karena dia akan konvergen pada 250, berarti ditingkatkan jadi 250. Setelah itu diklik iterate, sampailah mendapatkan grafik konvergen, maka akan dibutuhkan informasi, berbagai macam informasi. Sebagai contohnya di bagian ini ada post processing untuk Ruslan model. Di bagian